Apakah katarak dapat disembuhkan selain dengan operasi, dokter? Ya, jadi itu ya yang harus kita pahami semua bahwa kekeruhan pada lensa itu nggak bisa hilang dengan obat-obatan apapun, jadi memang harus operasi. Namun operasi itu indikasi operasi, artinya kita sarankan untuk operasi, ya tidak harus segera gitu ya. Kalau orang mendera katarak tidak harus segera operasi. Namun indikasinya adalah kalau seseorang itu sudah terganggu aktivitas sehari-harinya. Halo Sobat Mata, jumpa lagi dengan saya Rahayu Dirantini dalam acara Norta, ngobrol bareng Rumah Sakit Mata. Acara ini adalah podcast resmi dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang memberikan informasi kesehatan mata secara ringan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, pernahkah Sobat merasa penglihatan Sobat itu semakin hari semakin kabur, walaupun sudah berganti kacamata berkali-kali? Mungkin saja ada sesuatu yang lain atau kondisi lain dalam mata Sobat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu penyebab kebutaan utama di dunia dan menjadi juga gangguan penglihatan yang paling sering terjadi pada lanjut usia. Sobat mata pernah tidak mendengar kata katarak? Ya, Sobat pasti sering mendengar katarak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas seputar katarak dan fakta penting yang tentunya perlu Sobat ketahui tentang katarak. Tentunya bersama dengan dokter di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dokter yang bisa dikatakan hits ya di Bali dan sangat sayang sekali apabila Sobat Mata melewati episode kali ini. Kita langsung sambut saja Dr. Cokorda Istri Dewiani Pemayun, spesialis mata konsultan. Selamat pagi dokter, apa kabarnya dokter? Baik, selamat pagi. Salam kenal ya untuk sobat. Iya, sobat mata dokter. Sobat mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Iya, senang sekali loh dokter kita bisa invite dokter pada episode kali ini karena sobat mata dokternya sangat sibuk sekali ya, susah sekali mencari waktunya dokter. Jadi sangat sayang sekali apabila sobat mata tidak menonton episode kali ini. Baik dokter, mohon izin dokter bisa memperkenalkan diri lebih lanjut dan menceritakan sedikit tentang aktivitas dokter di bidang kesehatan mata dokter. Ya, terima kasih. Saya Dr. Cokorda Istri Dewiani Pemayun, spesialis mata konsultan. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Saya menangani katarak dan bedah refraktif, lensa kontak, dan lasik serta smile. Gitu. Baik, jadi untuk yang teman-teman atau sobat mata yang ketergantungan kacamata, untuk lepas kacamata bisa ke dokter juga dokter ya. Selain tentunya ahli katarak juga sobat mata dokter Cho ini. Jadi dokter Cho ini, Cokorda Dewiani ini familiarnya dipanggil dengan disapa dokter Cho. Iya, benar kan dokter ya? Betul. Baik. Oke, kita langsung saja doknya tidak berlama-lama. Kita langsung kupas saja topik pada hari ini. Jadi pertanyaan pertama dok ya. Jadi selama dokter praktik di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, katarak itu masih menjadi salah satu kasus yang paling sering ditemui dok ya? Betul, katarak itu adalah salah satu kasus yang menyebabkan kebutaan tertinggi di dunia saat ini. Baik, nah sobat mata seperti yang disampaikan di awal, ternyata katarak itu kasusnya memang banyak sekali di lapangan dan memang penyebab kebutaan utama di dunia. Dan syukurnya bisa ditangani, bisa melihat kembali sobat mata pasiennya. Tapi sebelum lanjut ke penanganan dok ya, jadi boleh dijelaskan dulu dokter secara sederhana saja, apa sih sebenarnya katarak itu dokter? Ya, katarak itu ya bahasa awam itu sebenarnya katarak itu adalah setiap kekeruhan pada lensa itu kita sebut dengan katarak. Ya, di situ pemicu orang itu akan terganggu aktivitasnya sehari-hari, merasa buram, buramnya itu bersifat perlahan, tambah lama tambah buram, dan itu tentu akan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Gitu. Baik, jadi ada kekeruhan begitu dok ya di lensanya. Jadi apa yang menyebabkan dokter? Kenapa seseorang itu bisa terkena katarak dokter? Apakah karena faktor usia saja atau mungkin ada faktor yang lain? Mungkin karena faktor makanan mungkin. Betul. Katarak saat ini penyebab utamanya itu proses penuaan ya. Jadi setiap orang yang sudah berusia di atas 40 tahun itu risiko terjadi kataraknya sangat tinggi. Berkembang terus, semakin tua usia semakin tinggi. Tentu faktor-faktor lain juga ada di sana ya. Jadi satu
Misalnya paparan UV yang terus-menerus itu akan menyebabkan stres oksidatif namanya ya. Kemudian ada faktor orang yang menderita diabetes mellitus itu untuk terjadinya katarak lebih tinggi. Kemudian juga bisa penggunaan obat-obatan yang sembarangan, salah satunya obat steroid, itu sangat memicu terjadinya katarak. Seperti itu. Wow, Sobat Mata, jadi di samping karena faktor usia dan juga karena sinar ultraviolet ya, Sobat Mata, ternyata karena faktor obat-obatan juga. Jadi jangan sampai Sobat Mata itu sembarangan menggunakan obat. Jadi harus ke dokter dulu ya Sobat Mata. Nah kemudian lanjut dokter, apa tanda-tanda awal yang sering tidak disadari sama masyarakat? Tiba-tiba udah katarak aja gitu dok? Ya, katarak memang keluhan utamanya kan buram pasti ya. Buramnya itu bersifat macam-macam ya. Satunya misalnya melihat dekatnya masih bisa, melihat jauhnya yang buram. Yang kedua justru pasien itu akan terganggu atau silau, terutama kena paparan sinar matahari atau sinar lampu mobil, pasien akan merasakan silau banget. Tuh ya, seperti itu. Jadi keluhannya memang buram, seperti berkabut seperti itu. Baik, siap dokter. Kemudian katarak itu dapat menyebabkan kebutaan ya dokter ya, apabila tidak tertangani dokter ya. Betul. Itu bagaimana? Apakah prosesnya sangat lama dok dari awal adanya kekeruhan itu? Ya, tergantung ya. Jadi memang katarak yang tidak tertangani itu bisa menyebabkan kebutaan. Ya, jadi kalau kita sudah merasa keluhan buram, jadi sebaiknya harus cepat kita periksakan ke dokter. Kalau memang itu katarak, proses menjadi kebutaan itu macam-macam ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu saya katakan tadi, orang yang menderita diabetes misalnya, resiko untuk proses terjadinya kebutaan itu lebih cepat. Baik, jadi kembali lagi ke diet, pola hidup sehat Sobat Mata. Jangan sampai kena diabetes mellitus ya, karena itu pemicu terjadinya katarak juga. Baik dokter, jadi setelah mengetahui informasi seputar katarak tadi itu, jadi tentu muncul pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan sama masyarakat dokter. Jadi bagaimana cara mengobatinya dokter? Apakah katarak dapat disembuhkan selain dengan operasi dokter? Ya, jadi itu ya yang harus kita pahami semua, bahwa kekeruhan pada lensa itu nggak bisa hilang dengan obat-obatan apapun, jadi memang harus operasi. Namun operasi itu indikasi operasi, artinya kita sarankan untuk operasi, ya tidak harus segera gitu ya. Kalau orang menderita katarak tidak harus segera operasi. Namun indikasinya adalah kalau seseorang itu sudah terganggu aktivitas sehari-harinya, sebaiknya sudah dilakukan operasi. Baik. Kemudian dokter, jadi sampai saat ini mengapa operasi itu menjadi terapi utama untuk katarak dokter? Berarti memang tidak ada obatnya atau bagaimana dokter? Iya, sampai saat ini untuk mencegah terjadinya katarak, kalau lifestyle tadi ya, kemudian proses usia kan nggak bisa dihindari. Itu memang kekeruhan lensa itu ya jalannya adalah operasi. Ya, saat ini teknologi operasi sangat berkembang pesat, jadi nggak usah takut kalau operasi. Baik, jadi tidak usah takut Sobat Mata untuk operasi, karena memang salah satu penanganan daripada katarak itu memang dengan jalan operasi. Untuk operasi, penjelasan operasi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetap stay tune ya. Kemudian kapan sih seorang itu Sobat Mata misalnya yang terkena katarak itu sebaiknya menjalani operasi katarak dokter? Ya, katarak saat ini indikasinya kalau dulu ya kan menunggu mateng atau matur istilahnya katarak itu ya, tentu itu sudah pasien itu pasti akan terganggu aktivitasnya, bahkan tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kalau saya sarankan jangan seperti itu lagi, karena setiap orang kebutuhan untuk melihat atau kebutuhan untuk beraktivitas sehari-hari itu beda-beda. Jadi misalnya seorang yang petani di desa tentu akan berbeda dengan orang yang high educated, yang pekerjaannya kantoran, apalagi seorang yang sering mengajar, itu akan merasa terganggu sekali walaupun kataraknya belum matur, belum matang gitu. Apalagi orang yang nyetir ya, saya kira ada jenis katarak yang betul-betul posisinya di tengah sentral, jadi walaupun kataraknya masih tipis, tapi posisinya di sentral, dia akan sangat terganggu sekali. Jadi pada kondisi ini ya sebaiknya memang harus dioperasi. Iya, berarti tergantung dari kondisi pasien itu sendiri dan aktivitas pasien itu sendiri dokter ya. Sehingga nanti jangan sampai kualitas penglihatan menurun
pada akhirnya menjadi kualitas hidupnya juga jadi menurun, jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas, seperti itu ya Sobat Mata ya. Kemudian di masyarakat dokternya ternyata itu pasien itu sering merasa takut itu dok, ketika mendengar operasi, karena pernah mendengar gitu pasien itu bilang atau masyarakat itu bilang kalau operasi mata itu bola matanya dikeluarkan kayak gitu tuh. Itu tuh ngeri juga kan dokter ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih prosedur operasi katarak itu dokter? Biar Sobat Mata juga lebih jelas. Jadi tidak berasumsi dokter. Ya betul. Jadi mau operasi, yang dengar kata operasi pasti menakutkan gitu ya. Iya, dokter. Padahal di operasi mata saat ini tuh sangat modern ya, operasi sangat modern. Jadi ya masalahnya kan di lensa, di katarak. Jadi yang tentu yang akan kita tangani ya di kataraknya itu saja. Itu katarak kan diameternya kecil, kemudian tidak butuh luka yang lebar, mungkin seperti itu. Jadi memang kita harus keluarkan itu katarak, dibersihkanlah dengan gelombang ultrasound namanya saat ini ya. Jadi setelah itu harus kita mengganti dengan lensa tanam untuk mengganti fungsi dari lensa yang sudah tidak berfungsi lagi itu. Wah, jadi bukan bola matanya yang dikeluarkan ya Sobat. Tapi kataraknya yang disedot, begitu ya bahasa alamnya dokter ya, yang disedot, laser, dibersihkan, gitu dokter ya. Oke, jangan takut ya Sobat Mata untuk datang ke rumah sakit untuk operasi ya. Kemudian kalau operasi itu tindakannya tuh lama nggak dokter? Berapa lama ya? Ya, itu udah tergantung. Kembali lagi ya, kalau kondisi kataraknya lebih keras, lebih sulit, tentu tindakan operasi akan jadi lebih lama. Namun kalau diketahui lebih dini, kemudian kita kataraknya belum keras, ya tentu sangat cepat. Rata-rata sih 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit udah selesai. Baik, itu perlu rawat inap nggak dok? Ada indikasi rawat inapnya nggak untuk operasinya? Rata-rata sih katarak saat ini ya, karena tindakan cepat ya, nggak perlu rawat inap sebenarnya, sangat simpel. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, misal pasien yang tidak kooperatif ya, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta lainnya yang butuh penanganan atau pendampingan dari penyakit dalam, walaupun dokter anestesi ya biasanya rawat inap gitu. Tapi rata-rata sih rawat jalan aja cukup. Baik dokter, ternyata sesimpel itu operasi katarak itu apabila Sobat Mata itu terdeteksinya secara dini. Jadi jangan ditunggu lama sampai kataraknya itu mengeras gitu dokter ya. Jadi lebih susah untuk pengambilannya. Kemudian untuk tingkat keberhasilan dokter, karena masyarakat kan pasti was-was loh, ini loh mata, saya mau bisa beraktivitas kayak gitu, itu keberhasilannya itu seperti apa dok tingkat keberhasilannya dok? Ya. WHO sudah mencanangkan ya, tingkat keberhasilan katarak itu ya harusnya di atas 90% ya. Jadi sangat baik saat ini, apalagi dengan teknologi yang modern, ya tingkat keberhasilan katarak saat ini sangat tinggi. Jadi nggak usah khawatir. Baik, Sobat Mata, tidak usah khawatir ya untuk datang ke rumah sakit ya. Kemudian ini menarik sekali dokter ya perbincangan kita pada hari ini. Namun ternyata dokter ada nih sebagian pasien yang setelah operasi katarak itu beberapa menit kemudian itu, atau beberapa waktu, maaf dokter, beberapa waktu kemudian, mungkin dalam waktu beberapa hari itu penglihatannya itu masih buram gitu dokter. Sebenarnya itu apa sih yang terjadi pada mata pasien itu? Iya, sebenarnya satu, operasi katarak tujuannya kan untuk optimalisasi penglihatan ya. Namun dalam perjalanan kadang-kadang bisa muncul keluhan buram itu ya. Itu salah satu pemicunya atau penyebabnya itu adalah kita sebut dengan adanya kekeruhan di bagian posterior dari kapsul lensa. Itu namanya PCO, istilahnya kedokteran, posterior capsular obfuscation ya. Jadi kekeruhan pada kapsul posterior itu bisa terjadi memang. Karena apa? Karena itu bukan berarti katarak baru ya, katarak sekunder bukan. Istilah awamnya kok saya bisa katarak lagi, sebenarnya nggak bisa katarak lagi. Namun kekeruhan itu bisa muncul karena memang katarak yang dikeluarkan itu nggak seutuhnya kita keluarkan. Kita memang menyisakan kapsul, pembungkus atau kantong dari si lensa ini, memang kita keluarkan. Nah di situ kadang-kadang terjadi istilahnya epitel atau sebagian kecil aja dari sisa lensa itu yang berada di sana, itu akan berkembang biak. Kemudian dia akan bermigrasi, pindah ke depan di sentral mata, itulah yang menyebabkan mata itu menjadi kabur. Gitu. Itu lama nggak kira-kira dokter? Prosesnya itu tergantung ya, ada yang prosesnya cepat. Cepatnya itu paling hitungan bulanan, bahkan biasanya sih rata-rata
setelah sekian tahun kemudian seperti itu. Baik. Oh. Kemudian berapa lama setelah operasi itu kondisi ini tuh dapat terjadi dan apakah membaik, dokter? Ya, Setelah sebenarnya beberapa bulan dokter sampaikan itu membaik kondisi bisa pasien? membaik tapi dengan cara dibersihkan lagi, di laser. Kita menggelombangkan namanya NDY laser, itu adalah suatu tindakan laser untuk membersihkan si kapsul dari lensa yang kotor atau adanya material-material lensa di sana. Itu sangat mudah dan hitungan menit udah selesai dan nggak sakit juga, tidak perlu di ruang operasi. Itu ada alat khusus dan itu biasanya sudah akan mengembalikan fungsi penglihatannya lagi, udah jelas lagi gitu. Oke, baik. Jadi tidak usah khawatir ya Sobat Mata ya. Jadi teknologi juga sudah canggih dokter ya. Jadi semua bisa diatasi. Nah dokter, tadi dokter sempat membahas dokter tentang prosedur operasi katarak itu. Itu kan banyak jenisnya dok ya. Operasi katarak itu salah satunya adalah yang sering masyarakat, yang diketahui masyarakat itu adalah laser gitu dokter ya. Nah sebenarnya bagaimana sih prosedur laser itu dokter dalam mengatasi katarak itu supaya masyarakat juga lebih paham dan tidak menafsirkan sendiri dokter? Ya, biasanya operasi katarak itu ada kan namanya yang manual, yang konvensional itu dengan membuka insisi yang cukup lebar. Namun lebarnya itu sebenarnya nggak lebar banget. Nah, semuanya hitungan milimeter ya, karena mata itu kan nggak besar. Namun itu pada kondisi katarak-katarak yang sudah sangat keras, masih kita gunakan teknik tersebut, small incision cataract surgery, ya, to SIC. Lalu ada istilah sekarang berkembang adalah namanya dengan gelombang ultrasound sebenarnya, tapi mungkin masyarakat awam mengatakan itu laser. Sedangkan itu adalah gelombang ultrasound yang itu berfungsi untuk memecah katarak-katarak yang di dalam bola mata yang udah mulai mengeras. Kita bagi-bagi menjadi segmen-segmen kecil, lalu kita aspirasi, kita sedot, ya, dikeluarkan. Nah, setelah itu baru dipasang lensa. Nah, itu insisinya sangat kecil, sekitar 2 mili sampai 3 mm saja. Gitu. Mungkin juga ada istilah laser lagi. Laser itu adalah juga salah satu alat bantu dalam kita mengoperasi. Itu namanya phacoemulsification yang tadi ya. Phacoemulsification itu menggunakan ultrasound. Nah, sekarang untuk memudahkan insisi menjadi lebih kecil lagi, kemudian kita dimudahkan lagi untuk memotong kapsul, membuka kapsul itu namanya dengan flex ya, itu ada juga femtolaser cataract surgery, itu ada juga teknologinya. Jadi sangat berkembang, sangat maju pesat ya teknologi dari bedah mata. Baik, menarik sekali ya ternyata pembedahan katarak itu ya. Jadi simple karena teknologi juga pakai mesin yang memang benar-benar canggih dokter ya. Ya, kemudian apakah sakit tidak dokter? Kalau tindakannya dengan laser ini, pasien akan merasa sakit tidak? Ya, hampir rata-rata tindakan operasi mata tuh nggak sakit ya. Masa nggak dibuat sakit ya? Berarti ada anestesinya juga dokter ya? Iya, betul. Kita nggak boleh. Jadi pasien itu harus nyaman, selama tindakan tenang. Kita berikan obat tetes anestesi untuk membantu menghilangkan rasa nyeri yang seharusnya terjadi. Namun karena obat itu ya hampir tidak merasakan apa-apa selama tindakan. Wah, luar biasa dokter. Kemudian lama nggak dok proses laser itu? Sampai berapa jam gitu mungkin? Oh, nggak ada hitungan jam ya kalau operasi mata. Sebisa mungkin, apalagi dengan pakai tetes lokal, pasien itu terpapar sekian menit, jadi hitungan menit semuanya. Oke, ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit kayak gitu. Ternyata secepat itu ya tindakan laser untuk katarak ya. Hanya 5-10 menit sobat mata. Nah dokter, ketika kita lanjutin dok ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi ketika membahas operasi katarak itu ada satu hal yang sering menjadi pertanyaan pasien dokter, yaitu mengenai lensa yang ditanam saat operasi. Bahkan sekarang itu banyak yang mengenal istilah lensa premium dokter. Kemudian, nah, jadi tentang lensa premium itu mungkin banyak nih sobat mata yang pengen pakai lensa premium. Mungkin stigmanya itu, pasti bagus ini lensanya karena namanya premium gitu kan. Jadi bisa langsung celing melihat gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lensa premium itu dokter? Ya, jadi berbicara lensa ya, lensa pengganti lensa asli yang sudah kita keluarkan itu kan namanya IOL ya, lensa. Itu macam-macam jenisnya. Awalnya itu hanya
berfungsi satu. Kita sebut dengan lensa monofokal. Ya, itu standarnya seperti itu. Orang operasi katarak diganti lensanya dengan lensa monofokal. Jadi biasanya hanya mampu mengkoreksi jarak jauhnya aja. Pasien biasanya masih membutuhkan kacamata untuk melihat dekat. Itu umumnya. Nah, namun sekarang banyak bermunculan jenis-jenis lensa baru yang berkembang mengganti fungsinya lebih luas. Tidak hanya jauh, namun dia bisa mampu melihat intermediate. Intermediate itu di komputer, melihat dashboard mobil, memasak, itu intermediate, jarak intermediate, jarak menengah. Gitu. Ya, itu bisa dikoreksi dengan lensa-lensa premium. Itulah termasuk lensa premium. Jadi yang tadi standar hanya mampu mengkoreksi jauh. Namun lensa premium ini mampu mengkoreksi satu silinder. Kalau orang ada di tes ada astigmat atau silinder, itu langsung bisa dikoreksi dengan lensa torik namanya. Nah, yang kemudian ada mengganti lensa intermediate yang tadi itu. Intermediate itu kita sebut dengan lensa EDOF. Ya jauh, intermediate-nya terang tanpa kaca. Nah, dekatnya mungkin masih terganggu kadang-kadang, namun dengan mengatur jarak masih bisa. Nah, yang paling bisa mengkoreksi semuanya itu namanya lensa multifokal atau trifokal. Nah, itu bisa mampu melihat jauh, intermediate maupun dekatnya. Jadi bebas kacamata dalam semua aktivitasnya. Gitu. Berarti dalam satu lensa itu paket komplit gitu ya dokter ya? Itu lensa premium gitu dokter ya? Wah, mantap sekali nih. Lalu tadi kan lensa premium dokter ya, lalu apa perbedaannya dengan lensa standar dokter? Ya tadi secara fungsi ya udah berbeda. Yang standar itu hanya jauh aja. Dia tidak bisa mengkoreksi kelainan refraksi lain. Kalau orang itu ada silindernya, ada minus sebelumnya, bahkan mungkin ada plus, itu nggak bisa dikoreksi dengan hanya lensa standar itu. Namun kalau dengan lensa premium itu segala permasalahan itu bisa ditangani, teratasi gitu. Baik. Kemudian saat ini jenis lensa premium apa saja dokter yang sudah tersedia untuk pasien katarak? Ya itu tadi ada lensa torik, ya lensa EDOF, lensa EDOF torik, lensa multifokal sampai multifokal torik semuanya ada. Wow, luar biasa. Kemudian siapa saja sih dok yang paling cocok itu menggunakan lensa premium? Apakah tergantung kondisi matanya, ada semua keluhan, kelainan mata, atau mungkin yang hanya katarak saja mungkin yang boleh memakai lensa premium? Ya, saat ini berbicara lensa premium, ya tentu kan pasien katarak udah pasti bisa. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, misal ada pasien dengan menderita diabetes mellitus, ya, kemudian ada penyakit glaukoma atau penyakit-penyakit lainnya pada seseorang itu nggak kita sarankan menggunakan lensa-lensa seperti ini karena takutnya dengan ekspektasi yang tinggi nggak sesuai harapan kan kecewa. Jadi memang lensa premium itu harus kita berikan pada orang-orang yang pada kondisi matanya sehat, betul-betul sehat selain katarak ya. Yang kedua, pasien-pasien yang tidak harus menunggu katarak saat ini. Orang yang dengan kelainan refraksi pun, orang yang minus tinggi, kemudian orang ada gangguan plus karena deket, yang penting lifestyle-nya saya ingin bebas kacamata, seperti itu ya sangat bisa. Berarti menggunakan tanpa katarak gitu deh ya? Iya, sangat bisa. Karena kelainan refraksi itu kan nggak harus dengan lasik aja ya. Kalau dia nggak bisa lasik, kita bisa pilihannya adalah dengan teknologi refractive lens exchange seperti itu. Ya, jadi sobat mata jika ingin menggunakan lensa premium jadi tidak boleh ada penyakit lain, penyakit tambahan ya seperti diabetes seperti itu dokter ya, glaukoma atau yang lainnya. Jadi tetap jaga kondisi, jaga diet sobat mata. Oke, menarik sekali dokter pada hari ini. Jadi saat ini tuh ternyata katarak tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan operasi katarak itu tidak hanya untuk menghilangkan katarak begitu ya, tapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas penglihatan melalui pilihan lensa yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, dokter, pertanyaan nih dok ya lagi 3 nih dokter. Oke, semoga dokter nggak ada kesibukan dulu dokter ya. Ini ada 3 pertanyaan lagi. Jadi apa sih momen yang paling membahagiakan dokter? Kan biasanya dokter lihat tuh pasien setelah operasi gitu, habis menjalani operasi katarak itu, apa yang dokter rasakan gitu pas ngelihat
pasien itu tuh bisa melihat gitu. Terima kasih dokter, saya sudah bisa melihat gitu. Apa sih momen membahagiakan yang dokter rasakan gitu? Ya, tentu sebagai dokter mata ya yang sudah lama sekali bergelut di bidang kesehatan mata, khususnya katarak. Jadi memang yang paling membahagiakan buat saya pribadi yaitu memang orang tua, terutama ya bagaimana mereka datang dipapah anaknya, bahkan nggak bisa jalan pun sulit, apalagi kemudian mata nggak melihat. Kemudian kita bisa membantu, kemudian mampu melihat kembali dengan wajah yang tadi datangnya muram, tiba-tiba happy, kita disitulah merasakan kebahagiaan kita juga, merasakan kebahagiaan yang pasien kita rasakan, dan keluarganya juga tentunya ya, pasti mereka akan bahkan berkali-kali bilang makasih ya dokter, dokter yang menyelamatkan hidup saya, seperti itu bagi saya, aduh itu sangat-sangat membahagiakan, apalagi kemudian terutama apalagi dengan lensa-lensa premium sekarang gitu ya, yang dulunya diriwahkan dengan kacamata, aktivitasnya sehari-hari, kemudian sekarang happy merasakan tanpa kacamata, itulah yang kita rasakan juga. Pasien lebih nyaman, pasien bisa melihat, keluarga bahagia. Kita juga bahagia banget di sana. Jadi apa nih pesan dokter bagi masyarakat yang mulai mengalami penglihatan kabur, Dok? Tetapi masih ragu untuk memeriksakan mata. Mungkin setelah menonton podcast ini jadi merasa sadar gitu kan masyarakat kita, dokter? Jadi untuk masyarakat semua, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa momok yang menakutkan untuk operasi katarak itu harusnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi sebaiknya kalau kita sudah merasakan buram, aktivitas kita terganggu, bahkan ya harus ditolong orang lain, jangan sampai begitu lagi. Namun kalau udah terganggu ya sudah periksakan matanya secara rutin. Semakin tua usia kita, waktu untuk periksa mata harus lebih dekat. Jadi rata-rata periksakan mata itu 6 bulan atau setahun sekali. Gitu. Baik dokter. Wah, ternyata tidak terasa nih dokter. Pertanyaannya sudah habis dokter. Ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara dokter. Jadi, terima kasih banyak dokter atas informasi yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai katarak dan pentingnya menjaga kesehatan mata dokter. Iya. Sobat mata, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa katarak merupakan kondisi yang umum terjadi, terutama pada lanjut usia ya, namun dapat ditangani dengan baik melalui pemeriksaan dan tindakan yang tepat. Karena itu, jangan menunda untuk memeriksakan mata sobat apabila mulai merasakan penglihatan yang kabur, silau, atau keluhan penglihatan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan mata, karena mata yang sehat membantu kita menikmati setiap momen berharga dalam kehidupan kita. Saya Rahayu Dirantini bersama dengan Dr. Cokorda Istri Dewiani Pemayun. Pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya dengan topik kesehatan mata yang tidak kalah menarik. Salam sehat mata, salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.